Halo Sobat UMKM, selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Di depan saya sudah ada salah satu cemilan khas Kota Makassar yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu cemilan yang setiap kali orang ke Kota Makassar pasti nyari atau ingin makan snack yang satu ini. Sebentar kita akan ngomong langsung atau ngobrol langsung dengan owner dari salah satu UMKM yang ada di Kota Makassar. So, stay tune di obrolan UMKM. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu UMKM Kota Makassar, namanya adalah Pastel Enak. Di samping saya juga sudah ada ownernya, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Sehat ya? Sudah coba sendiri Kak snacknya hari ini? Ya, sudah dicoba sendiri? Iya. Oke. Baik, di depan saya ini adalah salah satu snack yang sangat khas dari Kota Makassar. Di sebelah sini ada jalang kote, yang di sebelah sini adalah pastelnya. Nah, UMKM yang satu ini bernama Pastel Enak. Kita langsung tanya aja ke Kak Iqbal. Kak, namanya sendiri dari Pastel Enak itu kalau boleh diceritakan gimana sejarahnya? Kalau namanya kita ambil dari nama anak, Enak. Oke. Kita kasih nama Enak Pastel. Oke, jadi kalau sekilas kita lihatnya mungkin enak ya, ternyata itu dari nama anaknya. Ini sudah dari sejak kapan Kak jualannya? Kalau jualannya dengan nama Enak Pastel itu tahun 2020. Oke, dari 2020. Wow, berarti itu bertahannya sangat terasa ya, karena kan di 2020 itu pas COVID. Ya, awalnya memang saya putuskan resign dari kerja untuk memulai merintis ini. Boleh diceritakan sedikit pada saat itu awal pertama menjual, kemudian ada COVID, gimana? Kalau waktu itu awalnya dari pesanan-pesanan kan, nah itu aja. Ada apa itu ya? Cara ininya pada saat COVID kan orang kemudian jadi rata-rata UMKM itu pada menurun penjualannya. Nah, Kak Iqbal sendiri membuka usaha pada saat awal-awal COVID itu sendiri gimana? Justru waktu itu banyak pesanan sih. Wow, ya. Jadi pada saat itu? Iya, kayak apa itu orang nggak tahu, pokoknya banyak aja. Makanya saya waktu itu putuskan untuk mulai. Tetap jualan meskipun kondisinya seperti itu ya. Kalau untuk bikin pastelnya sendiri, kemudian jalang kotenya sendiri, apakah memang biasanya kan ada namanya resep turun-temurun dari keluarga, kemudian turun ke Kak Iqbal mungkin atau istri, apakah seperti itu atau memang menemukan resep sendiri? Kalau resepnya makanya saya kasih nama di dosnya itu resep aslinya dari tahun 88 kan? Oke. 88. Itu memang jadi ada di sini ya. Resep. Oke, jadi resepnya itu dari tahun 88. 88. Itu dari keluarga istri kan yang mulai pada saat itu cerita dari istri itu sejarahnya waktu itu kakaknya istri kan aktif di PKK. Terus ada perlombaan untuk makanan. Nah, dia buat itu dari kreasikan dari jalang kote. Jadi dia kreasikan berbentuk pastel. Sebenarnya memang saya juga bertanya-tanya ya Kak ya, kira-kira apa sih bedanya pastel dengan jalang kote ini sebenarnya kalau dari pengetahuan Kak Iqbal sendiri? Karena kalau misalnya kita keluar Kota Makassar, orang-orang di luar Kota Makassar itu taunya sebenarnya pastel. Tapi kalau kita di Kota Makassar sebutnya kan jalang kote. Nah, kalau di Pastel Enak ini sendiri, apakah ada perbedaan antara jalang kote dan pastel? Selain bentuknya bulat, isinya juga beda. Dia isinya agak creamy gitu. Oh, jadi dia lebih creamy isinya. Saya boleh sambil coba mungkin ya? Silakan. Tapi kita sambil ngobrol-ngobrol juga tetap ya. Kalau misalnya pastel, kita coba buka ya Pak ya? Oke, jadi kalau misalnya yang biasa makan jalang kote akan tahu nih perbedaannya kalau pas buka isinya. Karena memang dari segi isinya, lombonya juga penting ya Kak ya? Oke. Nah, kalau misalnya dari segi penjualan nih, kira-kira selama penjualan Pastel Enak yang lebih banyak
peminatnya pastel apa jalang kote? Selama ini memang utamanya kan kita jualnya pastel. Mm-mm. Nah, orang-orang juga biasa dibilang kalau kita tawari jalang kote dia bilang, kalau jalang kote biasa. Kita memang carinya pastel itu sih. Jadi memang lebih banyak penjualan di pastel. Oke, jadi memang penjualannya lebih banyak di pastel ya. Jalang kotenya kan karena memang di Makassar sudah ada banyak. Sudah sering ya. Oke. Jadi dari segi isi memang beda Kak ya. Lebih creamy isinya daripada jalang kote. Iya. Oke. Biasanya dalam sehari pastelnya keluar berapa pieces, jalang kotenya berapa pieces? Kalau pastel itu bisa 100-an, 200-an ya. Gitu lah. Dan itu penjualannya memang fokus di Kota Makassar Ya. atau sampai keluar? Biasa ada yang bawa untuk oleh-oleh keluar. Kayak Jadi ke boleh Jakarta. juga untuk Iya. oleh-oleh? Biasanya mereka minta yang setengah matang ya, supaya di tempat tujuan baru digoreng kembali kan enaknya disantap kalau panas-panas. Betul. Ini per piecesnya berapa Kak jualnya? Per piecesnya 3.000 kalau pastel. 3.000, kemudian Kalau kote 3,5. 3.500. Dalam sehari 100 pieces yang keluar sampai 200 pieces. Kemudian untuk promosinya sendiri Pastelena, apalagi pada saat buka itu kan lagi COVID, penjualannya seperti apa? Apakah memang menggunakan media sosial atau misalnya bermitra dengan beberapa layanan-layanan online atau gimana? Awalnya itu alhamdulillah dari mulut ke mulut aja ya. Karena biasanya kita ditelepon kan sama pelanggan, saya coba dari ini, Bu ini, makanya saya mau coba. Jadi promosinya dari teman ke teman ya. Jadi mungkin yang sudah mencoba bilang, oh ternyata Pastelena enak Ya. gitu. Jadi akhirnya order. Kemudian untuk lokasinya ini sendiri, apakah memang sudah ada dari awal Kak Iqbal membuka atau memang dari perkembangan hasil penjualannya atau seperti apa? Nah, kita pilih pada saat awal buka. Memang sudah ada tempat lokasi. ini. Oke. Pastelena ini kan menjadi salah satu UMKM binaan dari Dinas Koperasi. Dalam hal ini mungkin bisa dilihat di situ ada binaan kecamatan ya. Sejauh ini seperti apa kontribusinya sendiri dan dampaknya terhadap hasil jualannya Kak? Kalau kontribusi itu banyak sekali kita rasa, terutama itu tentang legalitas kita dibantu sama Dinas Koperasi, terus diikutkan pelatihan-pelatihan. Oke, jadi ikut pelatihan juga ya. Itu terkait dengan bagaimana mengembangkan usahanya, pemasaran segala macam. Oke, jadi memang Kak Iqbalnya sendiri yang aktif dalam hal kegiatan-kegiatan dari Dinas Koperasi juga. Nah, kira-kira kedepannya ada rencana membuka cabang lain kan baru satu nih Kak? Iya. Kemudian kalau dalam sehari bisa keluar 100 sampai 200 pieces, apakah ada yang sudah menelpon, terlalu jauh ini, bisa buka di sini tidak? Rencananya ke depan memang gitu. Kita buka outlet di tempat lain. Cuma maksudnya nanti buatnya di sini kan. Cuma outlet penjualannya aja di tempat lain. Rencana ke depannya gitu. Oke, jadi nanti akan ada outlet-outlet lain yang menjual supaya lebih dekat lagi dijangkau. Kemudian untuk promosi penjualannya, apakah ada rencana akan mengikuti misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan kuliner, misalnya Pastelena ikut atau seperti apa? Biasa kalau kita ada kegiatan-kegiatan kayak di luar gitu kan, biasa ikut juga. Oke, lalu rencana kedepannya apakah ada tambahan produk lain yang mungkin nanti akan menjadi perkembangan dari UMKM-nya? Kedepannya kita mau buat lagi risol Maya. Oh, jadi nanti ada tambahan produknya ya. Jadi setelah pastel, ada jalang kote, nanti dengan risol. ada risol juga. Tapi belum sekarang ya? Belum. Oh, jadi nanti kita akan tunggu seperti apa juga rasa dari risolnya. Terakhir Kak, mungkin ada yang mau disampaikan nih Kak Iqbal kepada masyarakat Kota Makassar, harapannya atau mungkin lebih khusus kepada Dinas Koperasi dalam hal pengembangan usaha UMKM. Ya. Harapannya Dinas Koperasi bisa merangkul lebih banyak UKM yang lain, terutama untuk membantu mereka dengan pelatihan-pelatihan, terus legalitasnya. Itu ya saya rasa. Terakhir lagi, cara pesannya, kabarin.
Bayar. Bisa pesan langsung, terus bisa juga lewat Grab dan GoFood. Oh, sudah tersedia di Grab dan GoFood juga. Jadi bisa pesan langsung. Nanti akan muncul ya cara pesannya, mungkin ada nomor WhatsApp yang di dosnya itu sudah ada nomornya. Oh iya, ini sudah ada nomor informasi terkait layanan WhatsApp-nya dan mungkin yang penasaran dengan lokasinya bisa datang langsung ke Jalan APP Tarani 5 nomor 18. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya nanti kita akan taruh di sini misalnya supaya bisa langsung pesan lewat WhatsApp atau mungkin nanti ada di layanan GoFood dan Gojek. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Semoga nanti ke depannya penjualan pastel dan jalang kotenya semakin banyak, kemudian usaha UMKM-nya bisa lebih besar dan lebih sukses lagi. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Iqbal dari owner Pastel Ena yang merupakan salah satu UMKM di Kota Makassar. Nantikan obrolan-obrolan UMKM berikutnya yang lebih menarik lagi. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.